Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 Berdamai dengan Keadaan. Ibu Lena sengaja pulang lebih pagi dari biasanya, bahkan beberapa kuenya pun masih tersisa. Tumben jam segini sudah pulang, Bu? Tanya Sira yang sedikit kaget karena melihat ibunya sudah ada di apartemen. Padahal jam masih menunjukkan pukul 10:30. Biasanya ibunya itu akan sampai di apartemen sekitar pukul 2 siang. Ibu gak apa-apa, gak sakit kan? Tanya Sira lagi yang kali ini sudah menunjukkan wajah khawatirnya. Enggak, ibu gak apa-apa kok, jawab Ibu Lena. Terus, tanya Sira. Ibu sengaja pulang cepat, karena ibu ingin membuat kue, jawab Ibu Lena. Ibu ingin mengundang para tetangga nanti untuk datang ke rumah. Sebagai bentuk syukur selesainya rumah kita yang direnovasi. Sambungnya, Sira pikir ibu kenapa-napa. Sahut Sira, ibu istirahat dulu, nanti Sira bantu untuk bikin kuenya. Kata Sira lagi yang diangguki oleh sang ibu. Usia yang sudah tidak muda lagi memang sering berimbas dengan tubuh yang mudah lelah. Keduanya kemudian masuk ke kamar masing-masing. Ibu Lena lebih memilih untuk membersihkan diri dan mengistirahatkan tubuhnya sebentar. Sedangkan Sira berniat untuk menghubungi sang suami. Beberapa kali Sira coba untuk menghubungi Davin, nomor memang aktif. Namun tak kunjung juga diangkat oleh yang punya handphone. Sehingga membuat Sira akhirnya menyerah, namun dengan berbagai gerutuan yang keluar dari mulutnya. Kemana sih tuh orang, dihubungi tapi gak diangkat? Gumam Sira. Buat apa coba punya ponsel kalau gak ada gunanya kayak gini? Imbunya lagi sambil melempar ponselnya di ranjang. Untung gak mental ke lantai, jadi ponselnya masih aman. Sira kemudian berlaku ke kamar mandi dan setelahnya memilih untuk merebahkan tubuhnya di ranjang. Dia ingin tidur siang sebentar barang setengah sampai 1 jam. Semenjak tak menikah dengan Davin, Sira sekarang jadi sering untuk tidur siang, padahal dulu jarang sekali. Mungkin ini semua adalah efek dari kegiatan rutin mereka berbagi peluh setiap malam. Yang menyebabkan tubuh Sira lelah juga jam tidur malamnya menjadi terpangkas. Davi hampir tak pernah absen meminta jatahnya setiap malam dan Sira sama sekali tak bisa menolaknya. Sentuhan sensual dari Davin begitu sangat membuatnya mudah terbuai. Di tempat lain, ada Davin yang baru saja selesai meeting dengan para petinggi perusahaannya. Davin yang baru keluar dari ruang meeting dengan didampingi Rico, dikejutkan dengan kehadiran sang kakak yang tiba-tiba datang. "Loh kak," kata Davin saat sang kakak berjalan menghampiri. "Dari mana? Kok gak telepon dulu mau kesini?" tanyanya lagi. "Kebetulan aku lagi ada pertemuan deket sini, jadi semakin mampir," jawab Damar. "Selamat siang Tuan Muda," sapa Rico. "Selamat siang Ko,"
sahut Damar. Ke ruangan aku aja Kak, kita ngobrol di sana. Ajak Davin, karena gak mungkin juga kan mereka berbincang di lorong seperti ini. Mereka berdua berjalan bersama dengan sedikit berbincang dengan Rico yang berjalan di belakang mereka berdua. Tak jarang para karyawan wanita yang bertemu dengan mereka berdua, sedikit mencuri perhatian dari dua kakak adik tersebut. Tuan Damar dan Tuan Davin benar-benar sangat tampan ya. Matang, tampan dan mapan. Ngidam apa ya dulu Nyonya Ardiansyah sampai punya anak-anak dengan para sebat dewa Yunani seperti itu. Bukan masalah ngidamnya, tapi Nyonya dan Tuan Besar Ardiansyah itu cantik dan tampan. Jadi wajar kalau putra-putranya good looking, apalagi ditambah finansial mereka yang tak main-main. Ia tak akan habis 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan dan 7 belokan, hehehe. Pak Rico. Cicit mereka semua yang memang sedang asik ngerumpi. Sehingga tak menyadari ada tangan kanan bos yang sudah berdiri di dekat mereka. Mereka taunya Rico sudah ikut pergi dengan Davin juga Damar. Tapi siapa sangka sang asisten bos malah sudah ada di sana. Kalau sudah bosan kerja, kirim surat pengunduran diri ke pihak HRD. Kata Rico dengan wajah datarnya serta tatapan mata yang tajam. Enggak Pak Rico, lirih mereka. Rico memilih pergi dari hadapan mereka dan hal itu sedikit membuat para karyawan wanita tadi sedikit bernapas lega. Untung saja, kata salah satunya dan langsung pergi ke tempat kerja masing-masing. Sebelum kena teguran kembali yang membuat pekerjaan mereka melayang begitu saja. Ada apa Kak? Kok kelihatan suntuk gitu? Tanya Davin ketika sudah berada di ruangannya. Gak apa-apa Dav, cuma lagi banyak kerjaan aja. Sahut Damar, banyak kerjaan atau lagi banyak pikiran? Tanya Davin lagi dengan penuh selidik. Sibuk mikirin masa lalu, mikirin Cika. Tebaknya, kamu tahu aku ada dia sudah berhubungan cukup lama Dav, jadi wajar jika aku masih kepikiran dengan dirinya. Sahut Damar berkata yang sejujurnya, tak ada gunanya untuk dia tutup-tutupi. Toh saat ini dirinya memang sedang membutuhkan teman untuk berbicara. Aku tahu Kak, tapi come on, jangan terus terjebak dengan masa lalu. Sahut Davin, masa depan masih terbentang panjang di hadapan kakak. Move on, masih banyak wanita di luaran sana yang lebih baik dari Cika. Kakak hanya perlu meninggalkan masa lalu dan membuka hati kembali. Kata Davin memberikan saran dengan panjang lebar. Tak semudah itu Dav. Kata Damar, iya memang tak semudah itu, namun juga harus berusaha. Sanggah Davin, gimana kabar istri dan mertua kamu Dav? Tanya Damar yang mengalihkan pembicaraan. Dia tak ingin terus dicecar sang adik. Meskipun tak bisa dia pungkiri jika apa yang dikatakan oleh Davin memang benar adanya. Mereka baik Kak, jawab Davin.
kabar mama sama papa gimana? Tanya Davin yang memang beberapa hari ini tak bertukar kabar. Dengan kedua orang tuanya ataupun berkunjung ke sana, mama sama papa juga baik. Jawab Damar. Tak berselang lama, Tias masuk ke ruangan Big Boss dengan membawa beberapa kantong plastik berisikan makanan. Dirinya memang tadi sempat diminta untuk memesan makanan untuk makan Davin dan Damar. Tuan muda, tadi saya kirim email ke ponsel Anda terkait kerjasama kita dengan perusahaan Adijaya. Kata Tias sebelum meninggalkan ruangan Davin. Davin pun langsung mengambil ponselnya untuk melihat apa yang sudah dikatakan oleh Tias tadi. Astaga, gumam Davin. Ada apa, Dav? Apa ada masalah? Tanya Damar yang mendengar gumaman sang adik. Oh enggak kak, ini cuma tadi Sira sempat hubungi aku beberapa kali. Jawab Davin. Ada perasaan tak enak karena dia seperti mengabaikan istrinya saat ini. Ya, meskipun dia sama sekali tak bermaksud dan juga tak disengaja. Cepat telepon balik, siapa tahu ada hal yang penting. Kata Damar yang diangguki Davin. Karena memang tak biasa, biasanya Sira menghubunginya dengan banyak panggilan seperti ini. Di layar ponsel Davin tertera ada panggilan tak terjawab sebanyak 10 kali dan itu dari sang istri semua. Ada apa, Dav? Tanya Damar yang melihat Davin sudah selesai dengan istrinya melalui sambungan telepon. Gak ada masalah kan? Tanyanya lagi. Enggak kok kak, semuanya baik-baik saja. Jawab Davin. Nanti malam ke rumah ya kak, ajak mama sama papa sekalian. Rumah yang mana? Apartemen maksud kamu? Tanya Damar. Bukan, rumah orang tua Sira. Sahut Davin. Kebetulan proses renovasinya sudah selesai dan rencananya nanti sore kami semua mau kembali ke sana. Imbuhnya, cepet juga ya. Ujar Damar. Kak, apa kakak gak berniat untuk membuka hati kembali? Tanya Davin dengan hati-hati karena takut pertanyaannya malah akan menyinggung perasaan sang kakak. Hah, entahlah Dav, mungkin tidak untuk saat ini. Sahut Damar dengan helaan nafas yang begitu berat. Aku malah takut jika nanti secara tidak sadar wanita yang dekat denganku hanya menjadi pelampiasan saja. Katanya mengemukakan alasan kenapa dirinya menutup pintu hatinya rapat-rapat. Bukannya aku sok dewasa dan sok menasehati, tapi cobalah untuk berdamai dengan masa lalu kak. Papar Davin, gak usah jauh-jauh. Contoh aja Sira, kakak bisa sedikit banyak belajar dari apa yang dia alami. Sambungnya, Sira. Tanya Damar dengan mengernyitkan dahinya, kenapa dengan adik iparnya itu? Apa yang sudah terjadi padanya sehingga Davin bisa membuatnya menjadi contoh? Iya Sira, sahut Davin. Sira memang tak mengalami secara langsung. Namun semua yang terjadi pada sang ibu, dia melihatnya langsung. Dia pun juga merasakan penderitaan yang teramat dalam dari kisah rumah tangga ibunya.
Dia tahu semua perlakuan buruk yang ayahnya dulu lakukan. Dia juga mengalami kehilangan seorang kakak dengan begitu tragis dan semua itu disebabkan oleh seorang pria. Peristiwa demi peristiwa itu membuatnya mengalami yang namanya trauma. Sehingga dulu dirinya begitu menutup pintu hati serapat-rapatnya, menganggap semua pria itu sama. Hanya makhluk yang bisanya menyakiti dan menjadi penyebab penderitaan seorang wanita. Cerita Davin. Tapi semua anggapan itu berubah kala dirinya berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Sambungnya, aku gak ngangka kalau Sira mengalami semua itu. Kata Damar, dan apa kakak tahu, akulah cinta serta kekasih pertama dan terakhir untuknya. Kata Davin dengan sedikit rasa bangga. Bagaimana cara kamu meluluhkan dia dan bisa merubah segala persepsinya sehingga dirinya mau mulai membuka hati? Tanya Damar secara beruntun karena begitu penasaran dengan usaha apa yang dilakukan sang adik. Itu rahasia Kak, privasi. Jawab Davin yang begitu enggan untuk menceritakan awal mula hubungannya dengan Sira. Yang dilandasi dengan hubungan palsu, biarlah semua itu menjadi rahasia mereka berdua untuk selamanya. Cih, sok rahasiaan. Decih Damar dengan begitu kesal karena rasa penasarannya tak mendapatkan sebuah jawaban. Mereka kemudian melanjutkan obrolan dengan bahasan lain. Rasanya sudah lama sekali mereka berdua tak berbincang panjang lebar seperti ini. Benar-benar momen yang sejujurnya sangat mereka rindukan. Sedangkan di apartemen, Sira yang sudah bangun dari tidurnya langsung pergi ke arah dapur begitu mendengar suara berisik di sana. Dan rupanya sudah ada sang ibu yang ada di sana. Bu, kok gak bangunin Sira? Tanya Sira sambil menghampiri Ibu Lena yang sedang mengaduk adonan menggunakan mixer. Gak apa-apa nak, ibu gak mau ganggu waktu istirahat kamu. Sahut Ibu Lena. Ibu ini, Beo Sira. Oh iya Bu, tadi Sira sudah hubungi Davin. Katanya ibu diminta untuk menghubungi para tetangga kita supaya nanti malam datang ke rumah. Karena kita akan mengadakan acara pengajian kecil-kecilan. Kata Sira memberitahu apa yang dikatakan suaminya di telepon tadi. Ah ya ampun, kenapa rencananya mendadak seperti ini? Sudah jam berapa ini? Mana kita belum masak lagi? Sahut Ibu Lena yang seketika berubah menjadi panik. Ya ampun ibu tenang dulu ya, biar Sira selesai dulu ngomongnya. Kata Sira dengan memegang kedua lengan sang ibu. Semuanya sudah diatur sama Davin Bu, makanan, buah-buahan sudah dipesan sama dia. Jadi kita berdua hanya tinggal bikin kuenya aja, sambung Sira. Sebenarnya tadi Davin sekalian ingin pesan kuenya, tapi karena kata Sira dirinya dan sang ibu akan membuat kue. Jadi Davin mengurungkan rencananya yang satu itu. Dia tahu dan begitu hafal dengan tabiat ibu mertuanya yang pasti akan menolak. Jika dirinya tetap memesan kue, karena kata Ibu Lena, orang dirinya aja tukang buat kue dan jualan kue, kok malah beli. Sekarang mendingan kita lanjutin aja bikin kuenya Bu. Karena mungkin yang datang sekitar 30-an sampai 50 orang termasuk mama sama papa. Ujar Sira.
Iya, kamu benar. Takutnya nanti malah gak keburu. Sahut Ibu Lena. Mereka berdua pun berkolaborasi untuk membuat beberapa jenis kue, mulai dari cake, lapis dan beberapa kue basah lainnya. Setelah setengah hati berkutat dengan alat perang di dapur, akhirnya semua selesai dan tentunya dengan hasil yang memuaskan. Akhirnya selesai juga ya, Bu, kata Sira saat Ibu Lena selesai mengepak kue yang akan diberikan pada besannya. Sedangkan Sira juga sudah selesai memasukkan kue-kue ke box yang biasanya digunakan sang ibu untuk membawa barang dagangan ke toko. Iya, kemampuan kamu bikin kue sepertinya semakin baik, kata Ibu Lena memuji putrinya. Tapi tetap saja masih kalah sama kemampuan ibu, kata Sira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendengar suara Davin, membuat Sira langsung berjalan untuk menghampiri, guna menyambut kedatangan sang suami yang baru pulang dari mencari rezeki untuk menafkahinya. Bye, sapa Sira yang langsung menyodorkan tangannya untuk menyalami Davin dengan takzim. Masih bau ajam, goda Davin setelah memeluk serta mencium wanitanya. Namanya juga aku belum mandi, Bay. Ini aja baru selesai bikin kue, kata Sira dengan sedikit cemberut. Bercanda, My Cherry. Bagiku aroma tubuhmu tetap jadi candu terlepas sudah mandi ataupun belum, tetap wangi, kata Davin dengan tangan yang masih melingkar di pinggang Sira. Ini mulut manis banget sih, kata Sira yang langsung mengecup sekilas bibir suaminya. Ayo ke kamar, aku ingin mandi berdua, bisik Davin tepat di telinga Sira. Ish, nakal, kata Sira dengan sedikit memukul dada bidang Davin, tapi tak ayal wajah wanita itu saat ini sedang bersemu merah. Dia bukan wanita bodoh yang tak tahu maksud terselubung dari sang suami dengan mengatasnamakan mandi berdua, apalagi kalau bukan tak jauh-jauh dari kegiatan iya yang bisa membuat peluh mereka bercampur jadi satu. Kegiatan yang selalu menguras keringat namun membuat suaminya itu tak kenal lelah. Dan selalu ketagihan untuk melakukannya lagi dan lagi. Satu persatu box berisi kue bikin Sira dan Ibu Lena telah dimasukkan ke dalam mobil. Begitu juga koper berisi keperluan mereka bertiga. Mobil milik Davin pun mulai dilajukan membelah jalanan ibu kota untuk menuju ke rumah Ibu Lena dan Sira yang juga akan menjadi tempat tinggal Davin untuk seterusnya. Tanpa sepengetahuan Ibu Lena dan Sira, Davin diam-diam meminta sang mama untuk memberikan 2 ART-nya untuk pindah bersama Davin dan Sira. Bukan tanpa sebab dia melakukan itu, Davin hanya tak ingin istrinya kelelahan mengurus semuanya. Dia hanya ingin Sira lebih fokus pada dirinya dan anak-anak mereka kelak. Dan untuk Ibu Lena, Davin juga ingin ada yang membantu mertuanya itu membuat barang dagangan di rumah. Jadi tak akan capek sendiri. Mereka siapa, Bay? Tanya Sira dengan mengernyitkan dahinya kala melihat 2 orang wanita dengan usia yang lebih tua darinya berdiri di teras menyambut kedatangannya. Oh, itu Big Ani sama Big Siti. Mereka berdua adalah ART di kediaman Ardiansyah.
Namun mulai sekarang akan bekerja dengan kita di rumah ini, jawab Davin. Kenapa kamu? Kata Sira yang ingin melayangkan sebuah protes. Aku memang sengaja tak membicarakan ini dengan kamu. Karena aku tahu kamu dan ibu pasti akan menolaknya jika aku bertanya. Potong Davin, ayo masuk. Ajak Davin dengan tangan merangkul bahu sang istri. Sira hanya bisa diam dan menerima segala keputusan Davin yang secara sepihak mempekerjakan ART. Mau menolak mentah-mentah pun percuma, sudah terlanjur di sana juga. Wah nak Davin, ini rumahnya besar sekali, bagus. Kata Ibu Lena menatap kagum pada bangunan rumahnya saat ini. Dia sungguh tak menyangka jika rumah sederhananya akan disulap menjadi hunian yang megah. Tapi kok bisa sebesar ini? Tanya Ibu Lena lagi. Perasaan pekarangan rumah ibu hanya kecil, cuma berukuran 12,5 x 50 meter saja. Imbuhnya, Davin membeli pekarangan kosong yang ada di samping dan belakang rumah Bu. Jawab Davin. Maaf kalau Davin begitu lancang, sebelumnya tak meminta pendapat ibu dulu mau model rumah seperti apa. Ucap Davin, kenapa minta maaf? Ibu malah berterima kasih sama kamu karena sudah mau merenovasi rumah ini. Sahut Ibu Lena, apa ibu suka? Tanya Sira, iya ibu suka. Sahut Ibu Lena, oh iya di mana kamar ibu? Tanyanya, Sira yang memang sudah menata sedemikian rupa semuanya. Jadi tahu fungsi dari banyaknya ruangan di sana. Istri Davin itu langsung mengajak ibunya menuju ke salah satu kamar yang letaknya tak jauh dari tangga. Ini kamar ibu, kata Sira begitu membuka pintu kamar tersebut. Apa ini gak terlalu bagus dan terlalu luas untuk jadi kamar ibu? Tanya Ibu Lena sambil berjalan masuk dan matanya memindahi setiap sudut kamar. Ada sebuah ranjang king size, juga lemari yang bisa dibilang cukup besar. Terus ada televisi, sofa dan juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi. Tentu saja tidak ibu, sahut Sira. Tapi menurut ibu ini terlalu berlebihan Ra, kata Ibu Lena yang merasa kamar itu terlalu mewah untuk dirinya. Tak ada yang berlebihan Bu, sahut Davin. Bu, kami berdua pamit ke kamar dulu ya, takutnya nanti para tamu sudah datang, kitanya belum siap. Kata Sira. Kalau ibu ingin mencari kami, kamar kami berdua ada di lantai atas. Sambung Sira. Bagaimana kalau kita coba ranjang baru dulu sebelum bersiap? Bisik Davin tepat di telinga Sira kala pria itu tiba-tiba memeluk tubuh wanitanya begitu masuk dalam kamar. Bay, jangan aneh-aneh deh. Kata Sira yang berusaha menahan rasa geli yang menggelitik di lehernya saat terkena hembusan nafas dari Davin. Aku itu gak ngajak aneh-aneh My Cherry, cuma ngajak yang enak-enak saja. Kilah Davin dengan tangan yang sudah bergerilya kemana-mana. Apalagi dengan lidahnya yang sudah menyapu leher jenjang yang begitu menggoda untuk segera dilahapnya. Bay,
Rintih Sira dengan napas yang terengah-engah karena berusaha menahan hasrat yang kini sudah mulai terpancing. Iya, sebut namaku My Cherry, bisik Davin di sela segala aktivitasnya. Davin, lirih Sira. Tanpa melepaskan apa yang sudah dimulainya, Davin mulai berjalan perlahan untuk menggiring tubuh Sira. Hingga mereka berdua telah sampai di ranjang king size yang masih baru. Davin langsung melancarkan aksinya dengan tanpa ragu. Hasrat keduanya telah bergejolak dengan menggebu sehingga apa yang seharusnya terjadi memang harus terjadi. Pergulatan panas pun kembali terjadi dan berlangsung selama beberapa saat, hingga keduanya telah sampai pada puncak-puncak kenikmatan. Capek? Tanya Davin dengan tangan yang terulur untuk merapikan anak rambut yang menutupi wajah Sira. Jawab Sura dengan disertai anggukan kepala. Setelah itu Sira memilih untuk membenamkan wajahnya di dada bidang Davin yang terekspos. Posisi mereka saat ini adalah tidur dengan saling berpelukan. Kasihan juga sih sebenarnya kalau melihat istrinya kelelahan seperti ini, tapi ya mau bagaimana lagi. Dirinya bahkan begitu sulit untuk mengontrol dirinya sendiri agar tak menyentuh Sira. Lagian juga sah saja jika mengingat status hubungan mereka berdua saat ini. Aku mau membersihkan tubuh, kamu istirahat dulu, kata Davin. Kalau tak mengingat akan ada tamu, mungkin Davin akan lebih memilih untuk tidur sambil mendekap erat tubuh istrinya. Sira yang sudah tak berdaya hanya bisa mengangguki perkataan Davin, dirinya begitu merasa sangat lelah. Bagaimana tidak lelah? Sebelum berangkat Davin sudah meminta jatahnya. Dan ini dia memintanya lagi membuat seluruh tenaga Sira begitu terkuras. Belum lagi seluruh tulangnya yang terasa remuk redam. Sira benar-benar tak menyangka jika suaminya bisa berubah menjadi seganas ini setelah mereka menikah. Kalau mengingat bagaimana dulu cara mereka berpacaran yang nyaris tanpa kontak fisik yang berlebih. Bersambung.